Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Ramadhani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang. Yang pertama yaitu pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak pada sinusoide. Sifat-sifat gelombang. Muka gelombang ialah sebuah garis ataupun permukaan pada suatu lintasan gelombang yang sedang merambat, di mana partikel pada garis ataupun permukaan tersebut mempunyai fase gelombang yang sama. Berikut ini 6 sifat-sifat gelombang. 1. Dispersi atau dapat berubah bentuk. Dispersi gelombang yaitu perubahan bentuk gelombang saat gelombang merambat melalui suatu medium. Suatu medium di mana laju gelombang tak bergantung pada panjang gelombang maupun frekuensinya disebut medium non-dispersif. 2. Refraksi dapat dibiaskan. Jika gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang berbeda, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Membelokkan berkas gelombang yang diteruskan itu disebut pembiasan atau refraksi. 3. Refleksi atau dapat dipantulkan. Saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung atau batas, suatu medium yang dirambatinya, sebagian gelombang itu dipantulkan. Pada pantulan gelombang di bidang, sudut yang dibentuk gelombang datang pada permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya. Hukum pemantulan. 4. Interferensi atau dapat digabungkan. Saat dua gelombang koheren bertemu, maka akan terjadi interferensi gelombang. Peristiwa interferensi bisa dilihat dengan mudah pada tangki riak. Jika dua sumber koheren S1 dan S2 menghasilkan dua muka gelombang lingkaran, kedua muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi pada permukaan air. 5. Polarisasi dapat diserap arah getarannya. Jika pada salah satu ujung tali kepenumpu, lalu kemudian pegang salah satu ujung tali lainnya, jika Anda menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah, sebuah gelombang merambat ke sepanjang tali. Gelombang pertama yang diperoleh dengan cara menggerakkan tali ke arah atas dan ke arah bawah itu disebut polarisasi vertikal. Dan gelombang kedua yang diperoleh dengan menggerakkan tali ke arah samping yaitu disebut polarisasi horizontal. Fenomena polarisasi ini yang membedakan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Cahaya termasuk gelombang transversal dan dibuktikan dengan mempolarisasikannya. Cahaya yang terpolarisasi misalnya cahaya yang dipancarkan oleh matahari atau cahaya dari lampu pijar mempunyai arah getar dalam semua arah yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Akan tetapi, jika cahaya dilewatkan pada sebuah polaroid, cahaya menjadi terpolarisasi. 6. Efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerima bergerak relatif dengan lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Inilah yang disebut dengan efek Doppler. Jika suatu gelombang dan penerima bergerak relatif dengan satu dengan lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Inilah yang disebut dengan efek Doppler.
Contoh fenomena alam akibat gelombang tsunami. Tsunami atau ombak besar di pelabuhan adalah gelombang air yang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Inilah contoh gambarnya. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.